Pada tanggal 20 Februari 1986, pengusaha Silvio Berlusconi, pemilik Fininvest dan Mediaset, mengakuisisi klub dan menyelamatkan AC Milan dari kebangkrutan dengan kekuatan finansial yang besar. Menunjuk manajer yang sedang naik daun, Arrigo Sacchi sebagai pemimpin dari AC Milan dan mengontrak pemain internasional Belanda, Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Trio Belanda dikombinasikan dengan pemain Italia, yaitu Maldini, Franco Baresi, Alessandro Costa Curta, dan Roberto Donadoni. Di bawah Sacchi, Milan memenangkan Scudetto pertamanya dalam 9 tahun terakhir. Tahun berikutnya, klub memenangkan Piala Eropa pertamanya dalam 2 dekade, mengalahkan klub Rumania Steaua Bukarest di final. Milan mempertahankan gelar mereka dengan kemenangan 1-0 atas Benfica setahun kemudian. AC Milan di tahun 1988 sampai 1990 dijuluki Immortal di media Italia sebagai klub terbaik sepanjang masa dalam jejak pendapat para ahli global yang dilakukan oleh majalah World Soccer. Setelah Sacchi meninggalkan Milan pada tahun 91, ia digantikan oleh Fabio Capello yang timnya memenangkan 3 gelar Serie A berturut-turut antara tahun 92 sampai 94. Periode luar biasa dengan 58 pertandingan tidak terkalahkan di Serie A yang membuat tim ini diberi label sebagai The Invisible dan penampilan final Liga Champions UEFA berturut-turut pada tahun 93 sampai 95. Tim Capello mencapai puncaknya di salah satu pertandingan yang paling berkesan sepanjang masa. Kemenangan terkenal 4-0 atas Barcelona di final Liga Champions tahun 94. Capello kemudian memenangkan gelar Liga di musim 95-96 sebelum ia meninggalkan untuk melatih Real Madrid pada tahun 96. Milan kembali juara ke-16 kalinya di musim ke-100 tahun setelah klub berdiri. Periode kesuksesan Milan berikutnya datang di bawah mantan pemain yaitu Carlo Ancelotti. Setelah penunjukannya pada November 2001, Ancelotti membawa Milan ke final Liga Champions tahun 2003. Di bawah asuhan Ancelotti, Milan mengalahkan Juventus melalui adu penalti untuk memenangkan Piala Eropa ke-6 bagi klub tersebut. Tim kemudian memenangkan Scudetto di musim 2003-2004 sebelum mencapai final Liga Champions di tahun 2005, di mana mereka dikalahkan oleh Liverpool melalui adu penalti meski memimpin 3-0 di babak pertama. 2 tahun kemudian, kedua tim bertemu lagi di final Liga Champions 2007 dengan Milan menang 2-1 untuk mengangkat gelar untuk ke-7 kalinya. Tim ini kemudian memenangkan Piala Dunia antar klub FIFA pertamanya di bulan Desember tahun 2007. Pada tahun 2009, setelah menjadi manajer terlama kedua Milan dengan 420 pertandingan, Ancelotti meninggalkan klub untuk melatih Chelsea. Kesuksesan AC Milan tercoreng saat terbukti terlibat dalam skandal Calciopoli, di mana 5 tim dituduh mengatur pertandingan dengan milih wasit yang menguntungkan. Mereka memiliki cukup bukti untuk menuntut wakil presiden AC Milan, Adriano Galliani. Akibatnya, Milan awalnya dihukum dengan pengurangan 15 poin dan dilarang tampil di Liga Champions di musim 2006-2007. Setelah banding, pengurangan poin dikurangi jadi 8 poin yang memungkinkan klub untuk mempertahankan partisipasinya di Liga Champions. Setelah badai Calciopoli, rival AC Milan Internazionale mendominasi Serie A dengan memenangkan 4 Scudetto. Kebangkitan AC Milan dengan skuad seperti Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Alexandre Pato, Milan merebut kembali Scudetto di musim 2010-2011, yang pertama sejak musim 2003-2004 dan ke-18 secara keseluruhan. Performa Milan menurun, satu-satunya trofi yang diraih adalah Supercoppa Italia di tahun 2016, yang diraih di bawah asuhan Vincenzo Montella setelah mengalahkan Juventus dalam adu penalti. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2016, perjanjian awal baru ditandatangani dengan perusahaan manajemen investasi Tiongkok, Sign Europe Sport Investment Management Changxi.co, di mana Fininvest menjual 99,93% saham Milan dengan harga sekitar 520 juta euro, ditambah perbaikan keuangan klub dan utang sebesar 220 juta euro. Dan pada 13 April tahun 2017, kesepakatan selesai dan Rossoneri Sport Investment Lux menjadi perusahaan induk baru klub. Untuk menyelesaikan kesepakatan, America Elliott Management Corporation memberi Lee pinjaman sebesar 303 juta euro. Pada tanggal 10 Juli tahun 2018, Lee gagal memenuhi pembayaran pinjaman dengan tepat waktu untuk membiayai kembali utang pinjaman 303 juta euro. Pada bulan Juli tahun 2018,
Sarana investasi mayoritas dikendalikan oleh Elliott Management Corporation sebagai pemegang saham tunggal klub AC Milan. Pada 27 November 2017, Montella dipecat karena hasil buruk dan digantikan oleh mantan pemainnya, Gennaro Gattuso. Milan lolos ke Liga Eropa musim 2018-2019 setelah musim di peringkat ke-6 di musim sebelumnya. Namun dilarang oleh UEFA karena pelanggaran peraturan Financial Fair Play. Milan mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga dan putusan tersebut dibatalkan pada 20 Juli tahun 2018. Pada musim penuh pertama Gattuso sebagai pelatih, Milan melampaui ekspektasi dan menghabiskan sebagian besar musim di posisi keempat besar. Meski memenangkan 4 pertandingan terakhir, mereka gagal lolos ke Liga Champions dengan selisih 1 poin. Setelah kegagalan Milan lolos ke Liga Champions, Gattuso mengundurkan diri sebagai manajer pada 19 Juli tahun 2019. Milan memperkerjakan mantan manajer Sampdoria Marco Giampolo dengan kontrak 2 tahun. Setelah 4 bulan menangani Rossoneri, Giampolo dipecat. Setelah kalah dalam 4 dari 7 pertandingan pertamanya, Stefano Pioli ditunjuk sebagai penggantinya setelah sebelumnya mundur dari kursi pelatih Fiorentina. Setelah dimulainya kembali Serie A setelah COVID-19, Milan mencatatkan 10 pertandingan tak terkalahkan, menang 7 kali termasuk pertandingan melawan Juventus, Lazio, dan AS Roma. Menyusul awal yang luar biasa di Serie A di musim 2020-2021 yang merupakan kelanjutan dari paruh kedua musim sebelumnya. Milan di bawah Pioli di musim penuh pertamanya di bawah finish kedua di Liga merupakan pencapaian tertinggi untuk tim sejak Serie A 2011-2012. Milan mengamankan gelar juara Serie A yang ke-19 mereka pada putaran terakhir musim 2021-2022 dengan berhasil mengumpulkan 86 poin. Itu adalah gelar pertama mereka sejak musim 2010-2011. Pada 1 Juni 2022, Redbird Capital Partners setuju untuk mengakuisisi AC Milan, sementara Elliott Management Corporation tetap memiliki saham di klub meskipun masuk dalam kategori minoritas. Penurunan performa AC Milan terjadi kembali di saat setelah meraih gelar juara di musim 2021-2022. Hasilnya, di musim 2024-2025, Stefano Pioli dan digantikan oleh Fonseca.